Pakar hukum tata negara Jimli Asidiki berpendapat bahwa Hakim PT UN bisa ditangkap jika membatalkan pencalonan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, karena bertentangan dengan konstitusi negara. Jimli menegaskan jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang bersifat final, sehingga tak ada lagi lembaga atau pejabat yang bisa mengubah atau membatalkannya. Jimli menambahkan, baik itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, maupun Mahkamah Agung, MA, pun tak memiliki kewenangan untuk mengubah dan membatalkannya, termasuk untuk mempersoalkan keabsahan pasangan yang akan dilantik. Menurut dia, keputusan final dan mengikat yang mutlak sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi, MK, serta sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar, UUD. Dengan demikian, lembaga seperti PT UN tidak berwenang mengubahnya. Kalau terjadi, misalnya PT UN memutus dengan perintah membatalkan, maka majelis hakimnya wajib ditangkap, diberhentikan, dan bahkan dipenjarakan dengan hukuman sangat terberat, karena telah berkhianat pada negara dengan melawan konstitusi negara, tuturnya kepada bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu, 9 Oktober 2024. Pakar hukum yang juga pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2003 hingga 2008 ini turut mengingatkan bahwa putusan PT UN tingkat pertama, belum bersifat final, masih harus ada upaya hukum tingkat banding dan kasasi. Prosesnya pun, lanjut Jimli, akan panjang dan pastinya akan melampaui hari pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober mendatang. Maka, demi menjaga ketenangan umum dan memastikan peralihan pemerintahan yang damai dan konstitusional, janganlah putusan PT UN besok dikaitkan dengan jadwal pelantikan tanggal 20 Oktober, yang bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, jikatanya. Lebih lanjut, dia mengatakan jikapun memang ada hal yang ingin dipersoalkan berkenaan hal pribadi wakil presiden terpilih, hal itu bisa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku setelah pelantikan berlangsung. Namun prosesnya bukan lagi melalui proses hukum biasa, melainkan melalui proses impeachment yang sudah diatur tegas tata caranya di UUD 45, dipungkas Jimli. Sebagai informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara alias PT UN Jakarta menerima gugatan PDI Perjuangan, PDIP, terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Adapun, hasil gugatan tersebut akan diputuskan PT UN pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pak Rizal, apa yang membuat Pak Rizal gemes kemudian, ayolah debatlah aja gitu. Ya, karena kita yakin bahwa pandangan hukumnya itu terlalu sederhana. Terlalu sederhana tuh maksudnya? Ya, masalahnya, apa harusnya kompleks atau bagaimana? Ya, seharusnya kok seorang profesor gitu kan, seorang guru besar bisa berpandangan senaif itu. Gitu, karena semua peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 48 tahun 2009 itu tidak sedikit pun memberi sanksi hakim gitu kan, apabila salah mengambil keputusan itu bisa ditangkap. Nggak ada itu gitu. Hakim apapun, apalagi PT UN yang sifatnya administrasi negara, untuk kasus pidana saja yang bisa memberi sanksi fisik gitu kan kepada katakanlah pesakitan atau terdakwa gitu kan, yang mungkin dampaknya bagi yang bersangkutan berat, hakim nggak jadi patut diberi sanksi sampai ke penangkapan. Paling kan kalaupun salah nanti ada banding, ada kasasi, kan dikoreksi oleh peradilan yang lebih tinggi. Ya gitu, pelajaran paling dasar dari sekolah hukum. Tapi dalilnya Pak katanya karena ini melanggar konstitusi. Ya nggak bisa, apapun, karena ini kan baru pengadilan tingkat 1. Itu mau melanggar konstitusi, mau bertentangan dengan Pancasila, gitu kan, sepanjang dia salah pengambil keputusannya, itu masih bisa dikoreksi. Tinggal dibanding aja gitu. Dibanding saja, selesai. Itu kan makanya saya bilang itu pelajaran yang paling mendasar. Itu mendasar dan pelajaran dasar hukum gitu Pak. Makanya dipelajarinya di S1 Pak. Di S1, di S1-nya pertama lagi di pengantar semester ilmu awal hukum gitu, atau pengantar tata hukum Indonesia itu kan, itu kita begitu masuk diajarkan hal begitu. Tiba-tiba kok seorang profesor sampai mengambil
memiliki pandangan gitu, kalau hakim PT UN mengabulkan gitu kan Gibran tidak dilantik, artinya permohonan gitu kan dari pihak penggugat gitu kan atau pemohon ini dikabulkan. Kemudian dianggap melanggar konstitusi. Ya, itu berlebihan. Gitu. Makanya apalagi yang paling pas bagi yang bersangkutan selain beleguk. Beleguk itu, tadi saya mau nyampein lupa, beleguk itu bahasa Indonesianya dungu, Pak ya. Bodoh, dungu gitu. Iya. Biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Ya. Kenapa Pak saya ke situ Pak? Beleguk. Karena kalau pepatah bahasa Arab Pak ya, gitu kan. Beleguk itu berbahaya. Beleguk itu berbahaya. Ada pepatahnya, al ilmu nurun. Wajahlun dorun, gitu. Ilmu itu bercahaya atau memberi penerangan, gitu. Jahil, bodoh, beleguk, itu dohrun. Dohrun itu berbahaya. Dorur, gitu kan. Jadi berbahaya, dorurun, gitu kan, memberi dampak buruk. Makanya ada masjid diror. Masjid diror itu masjid yang berbahaya. Nah itu pernah Rasulullah dibakar masjid begitu karena diror, memberi mudorot gitu. Nah ini juga gitu, kejahilan, kebodohan itu berbahaya. Makanya kalaupun tidak dikritisi pandangannya Gimli berbahaya. Masa hakim mau ditangkap? Ini juga akhirnya apakah ada dampak ini sampai ke ditunda? Apa hakimnya jadi takut? Apa hakim takut gara-gara Gimli? Jadi ini bisa dianggap sebagai intimidasi. Akhirnya intimidasi, ancaman, kan berbahaya. Iya. Begitu. Kalau Dohur, saya masih agak penasaran dengan penyebutan bodoh tadi. Kan beliau ini melewati S1, S2, S3, guru besar pula gitu, profesor. Memang mungkin menjadi bodoh gitu dengan berbagai ilmu dan pengalamannya. Sangat mungkin Pak, nggak ada orang yang sempurna. Gitu. Kan bodoh itu identik dengan dia kurang ilmu, dia kurang belajar dan segala macam. Enggak, tapi kalau dia punya filosofi yang salah tentang keilmuannya, jadi bodoh Pak. Jadi nilai, bukan soal narasi, bukan soal knowledge ya, bukan knowledge, tapi nilainya, gitu kan. Ilmu itu harus ada nilai, gitu, berbasis nilai. Kalau ilmu tanpa nilai kan rusak. Kayak orang melakukan kejaliman, mungkin dia punya ilmu itu, gitu ya. Mungkin dengan ilmu yang tinggi dia bisa berbuat zalim. Makanya ada yang disebut dengan white collar crime. Kejahatan kerah putih, yaitu penjahat-penjahat yang berilmu, gitu Pak. Nah kita khawatir bahayanya orang berilmu, gitu kan, yang tidak bernilai, tidak berbasis value nilai, maka akan salah gitu, kan. Science tell us how to heal and how to kill, itu kan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kita bagaimana mengobati, bagaimana membunuh. Jadi ilmu juga bisa membunuh. Apalagi ilmu kejahilan. Ilmu berbasis jahil. Gitu kan. Maka dorur tadi gitu Pak. Bahaya. Itu filosofinya Pak. Oke. Nah yang kita soroti ini kan bukan yang kali pertama gitu Pak Rizal ya. Kita juga sama-sama mengkritisi ucapan statement yang dilakukan Gimli sebelumnya lagi. Ini rangkaian benang merahnya ini kelihatan sekali gitu. Ini pro rezim tampaknya gitu. Pro rezim dan pro Gibran. Karena mulai ramenya pandangan salahnya itu kan ambigu itu soal MK yang menurunkan jabatan Anwar Usman. Tapi kemudian dia masuk kan ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17. Kata dia ayat 7 nggak bisa diberlakukan. Loh, bagaimana? Katanya dia tidak boleh masuk ke konten. Dia hanya mengadili etika, gitu kan. Tapi dia masuk juga ke konten, itu ambigu.
gitu kan. Inkonsistensi juga. Ya, inkonsistensi. Gitu kan, di satu sisi dia tidak mau masuk ke substansi gitu kan, tapi di sisi lain dia memberi pernyataan atau keputusan yang menafsirkan konten gitu Pak. Nggak berlaku katanya ayat 7 itu ya, itu harus diulang dengan majelis hakim yang berbeda gitu. Kata dia nggak bisa itu berlaku loh. Kacau waktu dia teh. Nah di situ sudah mulai ambigu. Terus masuk lagi kan ke Fufu Bapak. Itu yang dia bilang itu apa tidak perlu dikembangkan gitu kan, bahwa itu bisa menimbulkan konflik presiden wakil presiden. Pokoknya sense of morality-nya rendah. Padahal Fufu Fafa itu adalah soal moral. Ini masa seorang guru besar berilmu tinggi nilai moralnya rendah. Itu masalahnya Pak. Gitu. Jadi tadi tidak jadi ukuran. Baru yang ketiga terbukti lebih parah lagi gitu kan. Basis keilmuannya malah. Dari mana dalilnya bahwa seorang hakim yang salah mengambil keputusan dalam hal ini mengabulkan bahwa Gibran tidak dilantik itu bisa ditangkap? Dari mana dalilnya? Di mana itu dalil gitu. Kalaupun itu salah, kan belum tentu salah juga salah, ya? Belum tentu salah. Mungkin saja sih. Sebenarnya si hakim ini tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum. Ya, dan nggak sendirian kan, ada anggota juga. Dan dia tidak sendirian, dia majelis. Berarti yang mau ditangkap tiga-tiganya atau ketuanya saja. Nah, di sini Pak gitu kan bacaan kita bahwa pandangannya ngawur gitu. Dan di sisi lain kan sependek ingatan saya Pak Rizal, anaknya Jimli itu kemarin nyaleg dari Partai Gerindra. Artinya kepentingan. Ada kepentingan. Itu yang akhirnya orang kok bisa begini.